Sesuai dengan agenda kita selanjutnya, ini materi lanjutan kita untuk pada pagi hari ini, karena hari ini kita full materi Bapak Ibu. Mungkin siapkan semangat, mental dan tenaga, siapkan catatannya, karena mungkin narasumber kita juga sudah menyiapkan apa-apa kiranya yang akan menjadi bahan materi kita, dan juga nanti akan diperbanyak oleh tim kita, nanti akan dibagikan biar fokus mendengarkan materi. Catatannya bisa dari saja nanti dari materi yang kita sampaikan. Kemudian perlu kami perkenalkan sedikit. Lebih lanjut nanti kita mintakan kesediaan beliau untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Pemateri kita Bapak Muhammad Abdi SE. Beliau basic seorang akademisi yang punya fokus di dalam kepariwisataan. Lebih teknis nanti beliau akan menjelaskan berkaitan dengan pengalaman beliau, kemudian passionnya beliau, kemudian tentu akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang babi bunya, kami juga sudah tidak sabar mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Abi. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati rekan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Kemudian Bapak Ibu, Bunda-bunda, Uni-uni, ada wajah yang sudah tidak asing lagi bagi Ambo. Ada yang mungkin baru kali ini kita bertemu, serta pelatihan pengolahan desa wisata Kabupaten Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali tentu bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini bagi Bapak Ibu hari kedua kegiatan salah satu bentuk dari tanggung jawab pemerintah melakukan fasilitasi dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Ya Bapak ya, SDM dan pariwisataan. Alhamdulillah masih cukup pada jumlah peserta dari hari kemarin atau sudah mulai berkurang? Alhamdulillah cukup. Kalau malah berkurang rugi. Itu rasa syukur kita Bapak Ibu yang pertama. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita, keluarga, para pendahulu kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat yang berkah nantinya. Sebetulnya Ambo malah berpikir dua kali tadi Pak Bayu. Kalau teman-teman yang dosa-dosa yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini dalam bentuk-bentuk yang lain yang sejenis, saya yakin kawasan Bapak Ibu saat ini sudah menjadi salah satu tujuan destinasi di Sumatera Barat. Kalau ada Bapak Ibu yang kebetulan baru kali ini ketemu Ambo pun yakin kawasan Bapak Ibu sudah menjadi destinasi dan mungkin Ambo akan belajar banyak ke situ. Kapasitas Ambo Bapak Ibu mungkin lebih kepada kita sharing, karena kalau untuk pelatihan Ambo yakin boleh tagak Pak Bu? Boleh. Bisa tagak Bu ya. Jalan-jalan juga ya Bu. Jadi sharingnya itu lebih kepada bagaimana peran mungkin. Kami yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu diutus. Iya nih. Iya. Diutus oleh Nagari
diutus oleh Pokdarwis. Nah, izin Bapak Ibu yang belum ada Pokdarwisnya di sini silakan di tangan. Yang belum ada Pokdarwisnya. Nah, berarti sudah ada semuanya. Kita sudah punya Pokdarwis, berarti Bapak Ibu selama ini sudah pernah melakukan aktivitas yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Karena pengurus Pokdarwis itu rasanya tidak ada dapat gaji dia berarti atau mendapatkan penghasilan tambahan dari mengurus pariwisata itu mungkin saja. Tapi kalau jadi pengurus Pokdarwis bisa lo ada gaji tetap itu mungkin saja. Ya, seperti teman-teman di Sumatera Barat itu yang sudah merasakan hal seperti itu, kawan-kawan Pokdarwis di Kapal Banda Taram itu hampir 2.800.000 sebulan gaji yang bertahap Pokdarwisnya, pengelola Kapal Banda dengan jumlah kurang lebih 85 orang. Berarti kalau anggota yang gajinya 2.800.000, kita Pokdarwisnya berapa nih? Ya, masih ada daripada itu. Tapi apakah semudah itu untuk mencapai di situ? Nah, kita nggak tahu. Jadi berlagi semaraso gaji Pokdarwis. Alhamdulillah. Yang penting sudah ada aktivitas. Nah, Bapak Ibu, aku sekilas bila dibantu kan ya. Tentang desa wisata ini sebetulnya sudah jadi mainan Bapak Ibu keseharian. Ya, aku mau ulang-ulang kaji sebenarnya. Ya. Kenapa pariwisata itu Bapak Ibu menjadi penting saat ini? Karena sejak 2008, 2009, ya, kemudian jauh sebelum itu pariwisata aku bagi sebagian orang biasa-biasa saja, tidak menjadi sebuah daya tarik profesi atau aktivitas. Tetapi ketika pariwisata di tahun 2016-17 menjadi 4 besar penyumbang devisa negara, wah jadi orang tak kaji. Ternyata ngurus pariwisata itu bukan sesuatu hal yang main-main. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, mohon maaf, ditempatkan di dinas pariwisata. Kalau ditempatkan di dinas pariwisata, ASN itu merasa ditampil keuangan Bapak Ibu. Ya. Tapi kini apa terjadi? Justru banyak rekan-rekan ASN yang pengen masuk ke dinas pariwisata kabupaten kota di Sumatera Barat di Indonesia. Karena apa? Itu tadi, ternyata pariwisata itu menambah devisa negara yang mengurusnya Bapak Ibu bisa di gajian murah, bisa lebih gajian mudah. Nah, udah dibalikan asal ya, dibalikan. Bapak Ibu di ruangan kini sih contoh kecil. Kita tidak pernah ditanya udah jadi peserta ada. Pernah sekolah pariwisata atau enggak? Apa SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai tidak pernah ditanya. Itu mudahnya pariwisata. Dari sudut pandang sumber daya manusia, kita tidak pernah dibedakan, tidak pernah ditanya itu. Pernah ditanya enggak nih ngurus pariwisata laki-laki atau produksi? Pernah ditanya enggak? Karena umah ini dah bagi ngurus pariwisata? Tidak pernah. Ya, di ruangan siapa ini ada yang milenial, ada yang senior milenial. Nah, jadi itu pariwisata. Siapa saja bisa untuk melakukan. Kemudian pernah ditanya enggak nih? Suku apa? Ngurus pariwisata nggak pernah. Mohon maaf, sampai ke keyakinan pun di pariwisata orang tidak bicara itu muslim atau non muslim. Karena apa? Pariwisata itu universal. Universal itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian tidak pernah ditanya Pokdarwis gimana Pak Ibu? Lumayan. Pokdarwis Ibu punya modal berapa miliar Bu buat bangun destinasi wisata? Nggak pernah ditanya. Yang penting aku Bapak Ibu, pariwisata itu asumsinya murah dan mudah, ya, karena itu tadi bermula dari hal-hal yang berbasis dengan apa yang awak lakukan. Kalau Ambo Salam ilmu Pak Bayu itu namanya konsepsi BT Bapak Ibu, Community Based Tourism. Bahasa awaknya dari awak, oleh awak, untuk awak. Nah itu kurang lebih.
kemudian lima posisi Bapak Ibu kita semua di ruangan ini ya, itu kurang lebih lah aco lah Bapak Ibu mendengarkan konsep ini, konsep pentahelik. Ada 5 unsur yang diharapkan bisa selalu bergandengan tangan agar apa? Tujuan kita memberdayakan potensi lokal tadi bisa dimaksimalkan. Yang pertama itu adalah kami di perguruan tinggi contohnya. Ya, mungkin Bapak Ibu di kampung itu pernah menerima anak-anak KKN lah, ya, atau kawan-kawan dosen melakukan penelitian. Ya. Nah, kalau KKN biasanya berapa bulan tuh dah? Sebulan, Februari. Ya. Kemudian kawan-kawan dosen ada penelitian, kemudian hasil penelitian rekomendasinya diserahkan ke Nagari, ke pemerintah. Ini rekomendasi kami hasil dari penelitian di Simaraso, kurang lebih seperti itu. Kemudian menjadi mitra pemerintah dalam berbagi pikiran untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian banyak lagi pada kampus itu ada program-program pendampingan misalnya Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah industri pariwisata. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pun bergerak di industri pariwisata. Ya, ada industri akomodasi, kita kenal ada hotel, ada homestay, ada guest house, ya, ada motel, ada pondok wisata. Nah itu industri akomodasi. Kemudian ada industri transportasi, ada travel agent, ada transportasi, rental mobil dan sebagainya. Nah kemudian berikutnya adalah komunitas. Komunitas itu kurang lebih posisi Bapak Ibu sebagai pengurus Pokdaris ada di sini. Bapak Ibu setara dengan teman-teman yang berkecimpung di asosiasi pariwisata yang lain. Ya, kalau industri akomodasi mereka terhimpun, kalau untuk hotel di PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kalau teman-teman di homestay Sumatera Barat ini punya Perhimpunan Homestay Sumatera Barat. Kawan-kawan di industri tour and travel punya asosiasi ASITA. Kemudian pelaku pariwisata juga punya asosiasi ASPI banyak ya. Termasuk salah satunya Bunda Uni Dusana di kelompok sedar wisata. Ada di kelompok itu. Kemudian berikutnya pemerintah. Nah, pemerintah salah satunya tanggung jawab pemerintah seperti hari ini melakukan fasilitasi pemberdayaan yang sifatnya pengembangan sumber daya manusia. Kalau fisik, nah itu mungkin beda lagi. Dan pariwisata tidak hanya dinas pariwisata, Bapak Ibu bos pariwisata, semua OPD, semua dinas, ya, dalam rangka untuk percepatan pemberdayaan pembangunan berbasis pariwisata itu juga mesti bersama-sama, tidak bahasa itu. Kadang-kadang kawan-kawan Pak Bayu di OPD lain merasa, wah itu kan tanggung jawab dinas pariwisata. Wah Badasian mana yang dapat kamu dinas pariwisata? Wah kerajaan mana yang dapat kamu dinas pariwisata? Nah ini jangankan kita sesama pengurus Pokdaris Bapak Ibu, dinamika di pemerintahan itu seperti itu. Maaf ya Pak Bayu, kami di kampusku yang merdeka Pak, paling merdeka Pak di kampus itu. Nah jadi begitu Bapak Ibu. Kita pun di kampung punya suasana seperti itu. Ada Pokdaris, ada Barang Taruka, ada Padipaga Nagari, ada Dasa Wispa ya ibu-ibu. Kemudian apa itu nih? Oleh ibu-ibu tuh. PKK-nya apa-apa pun tuh pada juga. Kalau di kampung ada perkumpulan apa-apa. PSB-nya. Main kuat dan bicara negara nih. Filosofinya Wali Pinang itu ya surau di surau di lapau. Nah, jadi ya kalau bagi aku itu positif. Ya. Di lapau itu sudah 1.000 segalanya. Apa yang enggak? Ya. Nah, makanya orang Minang itu punya karakter diplomasi. Diplomat ya. Di situ sudah segalanya. Pemerintah yang Bapak Ibu, nah termasuk hal-hal lain yang sifatnya program pemerintah mulai dari pusat ke
provinsi, kabupaten kota, kecamatan, nagari, jorong. Nah, itu sinerginya di situ. Kemudian yang kelima itu adalah media. Media itu kalau tanpa media, Bapak Ibu, kita di Pogaris lumayan sesanggok. Karena nggak mungkin awak akan siap langsung untuk mempromosikan tanpa awak. Ada teman-teman Pogaris yang alhamdulillah kebetulan di antara pengurus punya kemampuan teknologi informasi yang cukup. Kalau enggak, nah disitulah peran dari teman-teman media. Tapi saat ini salah satu teman media Uda Uni yang paling akrab sehari-hari ya si Diampe ya, hampir 24 jam di tangan. Barangkali update status hari ini. Jadi bisa update statusnya desa wisata masing-masing. Nah ini 5 unsur Uda Uni Bapak Ibu yang diharapkan mesti saling bersinergi. Kalau tidak ya tetap akan bisa tapi tidak akan maksimal. Nah, 5 Pranama Pogaris ya salah satu ini situ Bapak Ibu. Pogaris itu setara, sejajar dengan kelembagaan yang lain. Thanks Kak. Nah, berikutnya lanjut aja. Ini nanti dibagi ke peserta. Lanjut aja dulu. Nah, itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Awak rata-rata sudah berprofesi sebagai ini, sebagai wisatawan. Ya, rata-rata bentuk apa berwisata aku? Ibu pai je udah biar anak berwisata Healing kalau orang kita ada gini. pai sana-sana healing. Apa ya? Pasti akan berhubungan dengan sesuatu untuk melepaskan rutinitas mencari suasana baru, berarti seperti itu. Nah, kalau awak sama awak pai namanya wisatawan lokal. Ya, kalau di pai ke ibu pai ke Jakarta ke Bandung, ibu jadi wisatawan domestik. Ibu pai ke Malaysia, orang luar negeri sampai awak wisatawan mancanegara. Kurang lebih kebutuhan orang untuk wisata itu. Nah, jadi pengurus Pogaris Bapak Ibu pengelola desa wisata itu yang akan terjadi sebaliknya, bahwa menjadi tuan rumah. Ada tuh mungkin masih ini kita cerita dulu ya Pak. Kini loh Bu, udah Uni namanya pariwisata. Jauh sebelum konsep pariwisata itu ada, Rasulullah Nabi Muhammad SAW sudah melakukan ini. Apa cerita dulu berita? Wisatawan yang tiba itu sianya. Kaum apa itu? Yang dibawa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muhajirin. Si tuan rumah penduduk Madinah, mereka jadi apa dah? Kaum Ansar. Nah konsep ini, filosofi ini sebetulnya namun sekaligus membuka, mohon izin Bapak Ibu, masih ada sebagian orang tua kita yang merasa nggak usah harus pariwisata lu. Pariwisata itu merusak iko, pariwisata itu menggaduh iko itu ya, jauh hari sebelum ada konsep pariwisata iko, agama awak sudah mengajarkan itu. Bahkan Nabi Muhammad membawa rombongan wisatawan kaum muhajirin datang ke Madinah. Kemudian ketika mereka datang itu mereka memberikan sesuatu yang memberi nilai kepada masyarakat penduduk Madinah, kaum Ansar. Apa terjadi ketika itu? Ya tetap saja sahabat-sahabat Nabi kaum Muhajirin berpencar tinggal di rumah-rumah warga di Madinah. Kini orang menyebutnya apa nih? Homestay. Ya. Di zaman itu Rasulullah bersama sahabat yang datang menikmati apapun yang ada, yang disediakan, tidak meminta dari apa yang ada bagi yang disediakan oleh kaum Ansar yang penduduk Madinah. Kini kok yang namanya wisata kuliner nih, zaman dulu itu sudah ada. Ya, kemudian tata krama, sopan santun. Ya, kalau di pariwisata apa bahasanya ini? Hospitality. Ya, kini konsepnya seperti itu. Dan zaman Rasulullah itu sudah jauh hari dalam keyakinan awak sebagai muslim, Bapak Ibu, itu sudah dipatrikan. Ditambah lagi keyakinan ada yang awak sebagai orang Minang.
Andai bahasa di sarang bahasa di Tabula. Sarang mangicik ini pada itu di awak lah diatur. Terus tahu di nanampe. Ya. Nah, konsepnya di perwisata hospitality Bapak Ibu di Andai awak Bintan, alanya itu contoh kecil. Ya. Rumah gadang mulai dari lamban di luar jenjang lainnya berada di dalam di kamar lah jadi peruntukannya ke siapa. Nah, di Mina di pariwisata baru yang ada konsep wisata pesona ini pesona itu yang kamu anggap uni udahlah hafal lah itu kajian mainannya keseharian para pariwisata. Nah kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Kemudian next yang para dua siapa Bapak Ibu kamu yang ringan sini ya. Yang jelek seperti yang tadi itu apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika menjadi wisatawan itu pula yang mesti siapkan di tempat awal. Aku selalu ambil contoh sederhana Bapak Ibu kalau di wisata dianggap itu 5 yang berbayar di wisata. Calawang. Yang membayar maksudnya di mana? Calawang. 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 Oke, ada portal. Nah, begitu dari Lawang ada portal. Ada petugas. Lagi ngerti sedang. Berapa bayar masa Lawang? 25.000. Masa Lawang. Calawang, jadi 25.000. Ya. Calawang apa iya? Setelah keluar di udah 25.000 ini. Kalau si petugas retribusi parkir bantuan udah hadiah-hadiah di dalam ruangan begini, segar-segar, senyum-senyum, ramah, ya pasti udah nggak akan kabarian dulu mengelola biti itu 5.000. Tapi kalau uku nyola sampah aku bahasa kan juga hambang lianya matunya kadang lo ya memposisikan diri sebagai penguasa kampung itu nggak ada cerita itu beli ribu tadi sama bari rasanya. Nah itu baru masuk puncak Lawang ya seperti kalau Lele petugasnya pasti ibu sana kalau ada ya sudah kesan pertama alhamdulillah. Kau sebagai wisatawan Bu ya masuk ke dalam parkir di puncak Lawang ada area parkir kemudian KT ada satel odong-odong atau jalan kaki masuk di situ main-main setiap spot berbayar ya betul bayar ya. Berarti lebaran ibu keluar dari itu 5.000 parkir ada 2.000 masuk setiap wahana bayar apa pas 2.000 sebulan wahana 100.000 lah 125.000 sejam 2 jam kalian terasa oleh dah baru kita pasti ingin cari makan ya bayar itu 8.000 oke lebaran tadi itu Bu 100.000 Jadi yang gratis AC ini. anggaplah 10.000 Barangnya bisa gratis ya? pasti awing cari minum Ya. cari air ibu azan zuhur sembahyang di situ pasti cari musola Karena bayar dulu ya. Masa WC itu putar 5.000. lagi baru Beko dalam tadi semangat lo di kota. dalam kalau lagi baru Pengalaman terus kemudian Ketungan bayi. anggaplah 200 dari kubah itu menjelang asar kue pulang keluar dari parkir ya kemudian jalan pulang juga beli di taburan ya Ya, tahu. balik kencang
Ya. Sakarullah. Itu kalau ini jadi wisatawan. Ya. Awak jadi pengurus Pokdaris, jadi pengelola desa wisata akan tabaliak dicari orang seperti itu. Bah, kawan-kawan pengelola desa wisata sebagai petugas retribusi awal yang trustee masuk di wisata, ya bayangan salah kalau awak jadi petugas dan orang menjadi wisatawan. Jadi kondisinya terbalik ya Bapak Ibu ketika kita jadi pengelola desa wisata dengan wisatawan. Bahwa beli orang rampah, santang, kue, ya itu yang mesti lakukan. Saya bahwa itu nih. Hah? Saya bahwa ini tak bisa senyum-senyum ke orang ibu. Saya bahwa udah tak bisa. Cari situasi kondisinya bang. Hah? Cari nanti bu. Nah, Kalau ibu tuh dia dapat apa ada senyum. Itu sejak saya cari nanti bu. si apa? Lupa apa? Si John namanya itu. Si Repel. Ya. Udah lah. Patang sih ini mana sudah? Masuk Iya, akal. iya. Masuk akal di mana petangga? Jam 3. Pasti bertamu pada depan di siapa dah? Siapa? Security. Ya. Pasti sebagai pelayanan roda. Pakai loto di situ. Pakai roda di sini. Kemudian masuk resepsionis. Ya, patang ini patang resepsionis lagi berisi. Oh laki-laki. Bersih. Lagi. Jadi kesan pertama kurang gitu. Itu makanya sebenarnya kursi kan adanya banyak tegak tuh. Undang-undang pernah bayangkan nggak sikap mental geopsikologi seorang resepsionis hotel? Kamu tadi bertanya pagi, kamu biasa ngetes nih? Ya. Resepsionis hotel tanya, gimana cara aku nih di Separagam? Oh, lantai 5 Pak. Oke, kok kayaknya aman gue gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan psikologinya kawan-kawan yang berprofesi sebagai resepsionis di hotel. Pagi-pagi, Uli tahu nggak anaknya di rumah lama makan tahu lu? Tahu nggak udah tadi pagi tak sempat ribu-ribu di rumah atau tidak? Tahu nggak awak kalau tadi pagi di jalan ada sesuatu di mereka? Itu contoh kecil. Ya, ketika Bapak Ibu tanya tadi, siap nggak Bapak Ibu Naomi untuk melayani orang? Ya. Tapi di hadapan kita, banduan Jawa, ya tetap saja bukan apa dan kita tetap senyum. Ya. Kalau sarapan, undi yang menjadi resepsi dari pagi itu dibuat lalu, kita kan nggak tahu. Tapi yang tanggung jawabnya melayani orang tigo, dia laki-laki, dia produksi sama ya. Kondisinya seperti itu. Nah, pertanyaan sederhana kita itu udah siap gak awak untuk melayani? Minimal jangan wisatawan melayani sama awak dulu. Nah, kalau cerita pariwisata itu, terus pariwisata itu asiknya dalam ruangan seperti itu dah. Ketika Bapak Ibu udah pulang dari Siko, balik ke kampung dia, ya, kamu nggak tahu spirit itu bisa senilai harga 3 hari ini atau tidak. Nah, jadi memang butuh berdarah-darah Bapak Ibu ngurus pariwisata. Kenapa? Aslinya itu tidak bisa nampak. Ini pelatihan 3 hari. Pulang kampung bisa, udah ngurus kampung, potensi di kampung seminggu. Bayangan awal sudah tidak lebih lah ya. Alun tentu. Bisa jadi yang waktu kerja dari itu ya, sebulan lain, 6 bulan lain, setahun lain. Sampai udah dibalikan, dapat dah? Untuk Pak Iris Pak. Dairis, Ya. ya, hampir setahun ya. Ya. Kita masih batas wacana.
cerita ke cerita. Ya. Apa salahkan Dairis karena apa? Ya di situ tuh kan banyak orang, komponen masyarakat. Nggak bisa disalahkan Dairis untuk Apokabis. Ya. Nah, kalau di Simaraso lain tuh kayak itu, pokoknya tadi suruh Dima telentak gitu. Siang. Di depan, nah, bos-bosnya kayak gitu di situ tuh. Ya, karena apa? Satu hal Bapak Ibu Daudi yang bagi Amos paling menjaga situasi ini. Ketika orang tua tidak setuju, awak anggap mereka itu berbeda Jawa. Itu tidak. Karena pola pikir pandangan orang tua awak Jawa tentang konsep pariwisata itu sangat berbeda. Orang tua umum 50 KT ini tentang pariwisata referensi dicari di TVRI. TVRI dulu pun gambarnya Iya. Kabutian atau dari video. Referensi pariwisata Indonesia satu-satunya hanya ekspos tentang Bali. Ya, di Bali yang bisa lihat suasana pantai, ada orang bule, kebetulan lupa bawa ada dari luar negari, ya tahu ini baju-baju dapur kan. Nah itu yang ditayangkan di televisi. Nah persepsi mindset orang tua yang umur 50 KT ini rata-rata dihukum oleh situasi itu Bapak Ibu. Beda lah di zaman kini belakangan referensi media transformasi televisi sudah banyak, ada TV swasta, kemudian pariwisata Indonesia tidak hanya Bali, sudah mulai nampak dari provinsi-provinsi yang lain sudah mulai itu agak berubah. Nah jadi itu tadi ya, kalau Apokabis masih ada yang masih siap-siap bertauran lari, lomba lari kan, siap-siap. Ada yang lari segitu, ya, ada yang masih setakat, mari supaya di finish, itu wajar-wajar saja. Tetapi wajar-wajar saja itu tidak bisa berlama-lama. Lanjut dulu, nih, lanjut. Nah, back dulu. Itu kampung awak ada Sumatera Barat. Kurang lebih ya, maka orang dari Sumatera Barat dan jadi budaya awak itu khas beda. Materi linear itu di dunia barang Paris. Dua. Dua di mana caranya? Belanda. Di Amerika. Kemudian makanan Wak, makanan Padang ke rasanya dulu. Iya dua. Lama sih. Lama cek. Lama mana sih? Ya, yang nggak lama rasanya berarti ada masalah sama ikan. Ya. Nah, saking lapaknya masakan Padang gue, ya ingin lo orang menyaingi bahas supaya masakan Padang gue setara lo juga apa yang mereka punya. Muncul restoran baru di Kelapa Gading. Tapi ambo. Ya. Nah, jadi apa sebenarnya banyak sih yang iri, yang cemburu sama kuliner awak tuh banyak. Itu contoh kecil itu. Ya, tapi kita positif saja, diambil dari sisi yang lain. Wah itu promosi gratis itu masakan Padang. Ya, persoalan yang ini dibawa ke ranah hukum ya silakan saja. Tapi itu bukti kalau awak tuh nggak sembarangan. Itu buktinya kan. Ya, nah ini sampai emang proses hukum itu. Terus kan di media sosialnya dah, nah diperiksa polisi yang punya restoran yang tadi itu. Alam bahwa nggak ada kalah saing lah sama daerah lain. Ya, mulai dari agam itu paling kayu Bapak Ibu. Ya, Lawi nyempunyo, gunung nyempunyo, daratan nyempunyo. Kami kaji itu Bapak Ibu Sumatera Barat, Kabupaten Agam itu paling kayu. Ya, karena sadualah potensi ada di Agam. Nah, yang miskin itu adalah yang tadi lah kaum Ansar tadi. Ya, itu masih terkategori miskin di Kabupaten Agam. Yang Niu banyak, yang apa banyak.
Kalau awal pelantikan itu pengurus Pogdawis bisa sampai 30 sampai 20 orang pengurusnya. Tapi lah berjalan, ya Bapak Ibu lah yang tahu tuh. Ambo sosok tahu sih itu ya. Seleksi alam. Itu alam. Kemudian kegiatan pendidikan keagamaan, bisnis banyak. Itu salah satu contoh aktivitas bisnis MICE ya, ketika kawan-kawan sudah mulai barang mau beli ya. Selama COVID, kawan-kawan di hotel paling merasakan manfaatnya. Industri pariwisata gitu ya. Nah, kawan-kawan travel, transportasi, bus nggak jalan, kalau taruh bus kok tetap jalan sini ke pagi. Mangkian, kalau dari transportasi mungkin paham ada itu. Bus kalau lelah dari duit 2 hari 3 hari lelah penyakit baru yang timbul ya. Nah, itu contoh salah satunya ya. Ada meeting di hotel lah mulai nggak beranggung balik ya kehadiran Bapak Ibu 3 hari di situ tentang tambah hilo. Kemudian produk belanja Sumatera Barat tak boleh ya, aneka kerajinan ekonomi kreatif ya sangat kaya di Sumatera Barat. Yang bermasalah tuh harago ya, harago Jawa selalu dalam kondisi dalam tanda kutip ketidakpastian harga. Nah itu rata-rata terjadi di Sumatera Barat. Itu kebetulan yang ada kunjungan ke Bapak Ibu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, ya, ada kerajinan awak, udah di galang atau apa, barang ragu gua, kok apa kembali udah sembarang selampat. Justru sebarang selampat tuh apa-apa ragu yang dari kaluan tuh piti hijau, piti biru, kok piti merah mahal ya sembarang. Nah, kenapa Bapak Ibu orang lebih cenderung suka belanja ke minimarket apa ya? Salah satunya apa nih? Dan kepastian harga pelajari. Nah, Pogdawis itu bisa seperti itu. Jangan udah kilo lah kan di kampung ya. Nggak terlalu lontong pun yang dibanderol lah. Ya. Kecewa. Tapi kalau rakyat Ibu, mereka butuh itu. Dan di kilo PY di plastik masih alur bagian packaging itu nggak perlu diharagu, ya kecewa. Ya, tapi standarnya pelayanan memang mesti ada. Nah, siap nggak minta kayak gitu di kampung? Siap nggak minta kayak gitu di kampung? Yakin nih? Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ya, thanks. Lanjut dulu. Mana baru di lontong? Thanks. Lanjut aja. Nah, itu lebih spesifik sedikit Bapak Ibu ke kapasitas kita sebagai pengelola desa wisata. Aku yakin Tanjung pun total hasil banyak tentang desa wisata. Sebetulnya pesan desa wisata itu kalau secara umum Bapak Ibu di Indonesia kurang lebih mulai dari tahun 2008, 2007, 2008 dan 2009. Ketika beberapa kawasan bagi kebanyakan wisatawan mancanegara ketika mereka pergi ke Bali, dia mungkin bahasanya jorong kali Pak. Ya, di Bali apa namanya? Korong. Teman-teman. Seperti itulah. Ya. Nah, orang Bali mulai ya, kita mencoba hanya sebatas memastikan kebiasaan keseharian mereka akhirnya menjadi perhatian bagi orang lain. Jadi membiasakan kebiasaan mereka sehari-hari ya, untuk bisa menjadi sesuatu yang jadi perhatian baru bagi orang lain. Nah, sehingga desa wisata itu konsepnya lebih kepada bagaimana mengoptimalkan potensi lokal oleh orang lokal memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, Bapak Ibu yang di Pogdawis salah satu bagian dari unsur pengelola desa wisata, pengelola kawasan. Jadi jangan sampai mohon maaf kadang-kadang pengurus Pogdawis merasa agak berseberangan dengan pihak nagari, pihak jorong, kemudian Bamus, Buknak, agak Kabupaten dan segitu
ya. Nah itu salah karena memang terjadi hal-hal seperti itu di beberapa daerah Bapak Ibu. Kami kan Pokdawis, ya, kami yang mengelola desa wisata. Nah pada sisi lain Pokdawis itu hanya salah satu bagian dari unsur pengelola. Yang pasti bertanggung jawab penuh terhadap desa wisata itu tetap saja Bapak Ibu bahwa di agama itu nagari. Nagari kuliah, jorong kuliah. Ya, tapi kalaupun ada di jorong tetap saja tanggung jawab pertama itu tetap wali nagari beserta perangkatnya. Nah, kenapa Bapak Ibu kami selalu memprovokasi teman-teman Pokdawis itu terlibat di Musrenbang Nagari, ya. Jangan salahkan Pak Wali Nagari dan dua anggaran untuk Pokdawis tahun ini. Karena apa? Kita nggak pernah memberitahu, kita tidak pernah berbagi ide. Mohon maaf, sampo perangkat Nagari, perangkat Jorong yang belum tahu basic ilmu sederhana tentang perwisataan. Kamu kalau ke lapangan, kamu selalu rata-rata ngisi kayak gitu, Pak. Kami tidak ada di Pak Wali, Pak. Sekretariat kami tidak ada, komputer kami tidak ada, laptop kami tidak ada. Ya, Pak kok tidak ada si sedolahnya. Mangga jo Pak Wali, mangga jo Bumnang, ya. Bumnang itu barang itu Bu. 100 tahun, ya. Tergantung. Nah, Bumnang gak berani lho Pak. Belian kami perahu karet. Bumnang nambah lho Pak. Pembelian kami pembelian kami kafe, pembelian kami restoran. Ya jangan salah Bumnang. Kawan-kawan Pokdawis sudah melakukan apa, kemudian kasih apa sama Bumnang. Kadang Bumnangnya sendiri tidak ada pula permintaan dana Pak. Ada dan hanya. Biji Bumnang banyak ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan saya mau akan cerita banyak tentang itu. Coba-coba di YouTube, di Google, Bumdes. Bumdes kan sama tuh Bumnang Jawa. Sudah berapa sih banyak Bumdes itu Bapak Ibu yang mengembangkan desa wisata di Indonesia? Sangat banyak. Ya, Sumatera Barat saja sudah dia mulai Simarasot. Ibu Direktur Bumnang Balian perahu berapa lagi? Perahu 2. Kemudian 5 tidak salah itu. Karyawan sudah mulai. Lawang. Nah, Lawang itu kami masuk pendampingan, bukan bicara Lawang ya Bapak Ibu Nagari Lawang. Ya, itu 2018 kami di situ. Ya sama di awal-awal Bumnang tidak percaya. Bisa menambahnya modal apa lagi? Ya, itu masa Pijaro nih. Iya Pak, kami tidak diobek Pak Musa Pijaro Pak. Justru Kamatan Pak Kasarugo. Nah, bahasa rohnya, diko Pak. Pola permodalan Bumnang sama Pokdawis. Akhirnya Pokdawis di Lawang kelola rumah dalam para tamu. Kebetulan dari pakai ada rantaunya jauh lah. Di sini Pokdawis kayak rumah itu sejuta. Pakai putih dari Bumnang. Di si Bumnang spring bed, banta, guliang, spray, ale banta, le kasua, peralatan dapur, kata pokok sedolahnya. Kami janji balian modal Bumnang itu paling lama setahun. Kemudian dalam perjalanan kita ajak kawan-kawan travel agent. Kalau sebelum COVID kan situasinya beda. Kawan-kawan travel agent kalau buat tamu Malaysia 3 hari sampai malam di Sumatera Barat, ya kami PDKT ringan lah Pak. Minta ada semalam di Lawang. Ya kawan-kawan travel agent sangat senang Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di hotel minimal Barat. Ya, agak 300 ribu lah, tetap akan pula itu satu orang. Tapi diinapkannya di Lawang, ya. Kalau di Lawang cuma minta 100 ribu per pack, tanpa sarapan pagi 130 ribu, baru untuk travel agent Bu. Ya, masih beruntung kawan-kawan travel agent itu
200 sampai 250.000. Ya. Akhirnya janji di Buknak Lawang tadi itu setahun, kami bisa bayar modal itu 3 bulan. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Ya. Kalau Yogi Simaraso berapa bulan bayar modal perahu ini? Hah? Sepis tahun. Perahu baru balik kiranya Covid. Nah, Buknaknya sebagai Bapak Ibu, ya, si Udi dari Buknak di Simaraso paham mana? Kalau perwisata dan modali, pasti masyarakat populus-popularis ya punya kegiatan baru. Ya, masyarakat pasti ada nanti akan menjadi petugas-petugasnya lah. Nah, kemudian si Uni Direktur Bumnak pun yakin, wah itu akan capek bayar modal. Tapi kalau Covid kan ada PDW. Ya. Terus di daerah Malay Bapak Ibu yang lain, Sumatera Barat ternyata sudah banyak juga Bumnak yang memodali. Dari City-nya po, kawan Pokdaris mesti mesra sama Bumnak. Ya. Nah, Bumnak itu tetap akan mendapatkan referensi garasi dari Wali Nagari. Nah, kembali yang tadi Bapak Ibu, lingkaran sinergi pentahelik di lingkungan kita di Kampung itu pun kalau kita jago. Ya. Sungai Batang, nah itu unik. Ya, salah satu contoh sederhananya Pilwana kalau nggak salah Batang tuh ya, Pilwana. Itu yang tadi Sungai Batang siapa ya? Angku Imam Putra Pokdaris bersaing Batang sama Pak Wali. Kini apa yang terjadi? Bukan berjarak mereka menentukan, ya. Angku Imam Putra Pokdaris Sungai Batang kini malah jadi mitra strategisnya Wali Nagari terpilih. Cie Putra Pokdaris Cie tetap jadi Ketua Pokdaris dan Cie jadi terpilih jadi Wali Nagari. Justru malah bermitra sangat sehat dan aku salut dengan kondisi itu. Apa yang mau tak wisata kita kan dijamin bang Ketua Pokdaris. Dan Cie pernah nomor 2 berapa? Beda keputan dia Wali gitu. Yang terlepas dari itu ya, intinya mereka bersaing Batang. Kini saling mendukung kamu, masya Allah. Selalu ada bicara kondisi di Sungai Batang. Ya. Nah, jangan sampai situasi yang menghubungkan Sambojo, politik praktis, ya, Pokapilwana, Jora ada pemilihan ya? Enggak ya? Nagari. Terus pemilihan bupati, pemilihan anggota DPRD, ya selesai, alih ya sudah. Patako, mohon maaf, ada diagam gitu. Wah, kita Pokdarwis itu orang partai itu Pak, ya apa hubungannya Pokdarwis sama partai? Tidak ada. Ya. Nah, harus saling bersinergi itu harus. Ya. Tapi kalau adu anggapan-anggapan yang merusak silaturahim, merusak kedekatan, keakraban, akhirnya di korban itu kampung, di korban itu masyarakat. Yang rugi itu siapa? Generasi yang baru-baru bukan? Ya, generasi awal. Kalau orang-orang tua kita itu ribu-ribu itu sementara situasinya lah beda. Tapi generasi-generasi yang muda-muda yang ketika selesai sekolah berpikir bisa merantau lah ya. Karena apa di kampung itu tidak ada yang diharapkan. Bapak Ibu cari ya mungkin referensi di Yogi pernah ke Sergo ya, ada lah ya. Kampung wisata Sergo yang paling di 50 kota. Terhitung kurang lebih adalah 23 orang Bapak Ibu sampai sebelum Lebaran kemarin yang muda-muda merantau itu pulang kampung. Karena apa? Ternyata di kampung ada yang bisa mereka urus. Ternyata di kampung ada yang bisa mereka kelola, yang akhirnya itu bisa untuk sama saja di rantau kan mencari pipi. Di kampung pun akhirnya juga mencari pipi. Ya. Nah, jadi kalau kondisi itu sehat Bapak Ibu insya Allah ya, yang merantau pun kampung pulang. Kalau di rantau sadar nggak jalih apa ya dari kaca. Kalau jadi pengusaha di rantau ya. Maka harus Pokdaris di kampung ya. Nah,
Tapi jangan salah, yang di Kota Pelano ya, siapa namanya? Yang di Kota Pelano? Nah, dari Jogja nggak salah, UGM S2 UGM Jogja ya, pulang kampung, ngurus kampung. Nah jadi pariwisata itu apa namanya, asik-asik susah. Nah, aku nggak tahu posisi Bapak Ibu udah di kampung ini. Yang belum ada SK Desa Wisata, ada Bapak Ibu udah ini. Yang kawasan yang belum ada surat keputusan Bupati penetapan sebagai desa wisata. Berarti Allah ya, salah ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak di SK tuh isinya kawasan Bapak Ibu itu levelnya desa wisata rintisan, berkembang, maju atau mandiri. Pernah bisa lihat? Apa isinya nih? Berkembang, ya. Siapa Bapak Ibu yang alasan dia SK-nya? Ya. Kalau Jadesta itu beda nih. Di Jadesta itu ketika Wak Maisi, izin aku dulu Bapak Ibu yang ikut patangan DWI siapa Pemdarsio? Mohon izin tidak tangan. Yang isi form Jadesta, ya. Nah, oke. Itu terlepas mana kalah, kami dorong semua patang dari situ buat ikut. Ya, kenapa? Awak kan tahu di situ ya pada tua. Oh ternyata desa wisata itu kalau ini, ya, ini tanya Iko, jawaban awak, lai atau indah, aduh atau indah, lai indah, ya tidak, semua pertanyaan. Pertanyaan itu Bapak Ibu kembali menjelaskan awak. Kalau ternyata kita belum apa-apa, nggak perlu sok-sokan apa-apa ibu-ibu di Penggaris kiri kampung loh. Kenapa? Awak tuh masih jauh ternyata. Ya, aku dorong Penggaris di Agam Sumatera Barat ikut semua jadi staff minimal itu ngisi form. Biar awak tahu diri. Nah, akhirnya apa? Awak tetap akan berusaha untuk belajar lagi ya. Dinda dari mana? Foto Kacia. Kacia itu ada. Meninjau juga ya, meninjau. Nah, kita lihat kan di sini tadi dia lihat di si form Jadesta, mereka tanya fasilitas, serta prasarana segala macam. Ya, akhirnya sadar. Nah disitulah perannya kawan-kawan Penggaris diskusi di Pak Wali. Standar desa wisata itu mediko Pak Wali ya. Aduh A, B, C, 1, 2, 3 sampai 1. Bahasanya Pak Wali. Nah, itulah gunanya kawan-kawan hadir di Muslim Pak. Kalau kami serius, ya, kalau kan sekedar wah desa wisata, ada pengurus Penggarisnya ditanya Pak Bayu, Pak Bayu, Bapak kebetulan di pelatihan, aduh kota dari masing-masing kota 5 orang, 1 lah. Kalau pas sekedar itu Penggaris Bapak Ibu bubaran salah, ya. Cabut SK-nya Bapak Ibu desa wisatanya. Tapi aku Bapak Ibu kembali ke yang di awal tadi. Itu salah satu media dakwah. Dakwah di lisan hampir tiap minggu kita sudah dengarkan lakukan itu. Ya. Dari Jumat ajarin terlihat lagi. Bara Ustadz sampaikan khotbahnya. Ya sejauh mana sudah menerapkan pengajian di surau, habis sembahyang Penggaris, sembahyang Isya, Bapak Ibu majelis taklim. Jadi Mas Penggaris, filosofi bagi aku itu adalah dakwah bilhal. Itu perbuatan itu Bapak Ibu. Kalau lain patrikan itu insya Allah banyak jalan. Kami tantangan sih ada, tapi dari 2014 15 di Solo Selatan hampir 2 tahun kawan-kawan, kemudian ke Agam, ke 50 kota, ya, selalu ada mitra Bapak Ibu. Pak Bayu tadi aku pagi-pagi DPWA dari Bank BSI pusat. Ya, alhamdulillah proposal kami Desa Kampung Serugu di 50 kota itu dapat bantuan Pak. Ya, CSR ini dari Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, tapi bentuknya itu yang mengelolanya Lasnas. Ya.
Di Lampung juga seperti itu dulu, kampung BRI yang bantu. Nah, kenapa? Kamu ajak teman-teman di kampus itu, ya itu begitu dakwah bilhal. Berbuatlah awak, mewakafkan waktu, tenaga, pikiran. Karena bapak ibu, itu rezeki itu urusan Tuhan ya. Nah, jadi kalau ada kelompok darwis yang mohon maaf udah udi di situ yang seperti kelompok darwis, spirit itu mungkin yang terlalu itu ajak ke kawan-kawan mengurus. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, pas pelantikan di SK lain agak 70 orang pengurus. Ya, kalau diagam nggak dulu Bapak Ibu, diagam tertib saudara. Itu dia di daerah lain. Berjalan tinggal sih 22. Sampai jalan 35 balik. Ya, ada pertemuan sekali seminggu 35 orang. Sama yang lain. Ya. Nah, karena itu tadi kita belum tahu ya, Bapak Ibu ada namanya pendampingan. Ya, masing-masing awak itu di bidang mesti paham. Sebenarnya tiap hari itu harus mangga sih, tiap minggu itu harus mangga sih, tiap bulan harus mangga. Itu mungkin yang Bapak Ibu belum, mohon maaf, belum maksimalkan. Cari itu dari hati ke hati kawan-kawan itu. Yang serius-serius ya serius, yang enggak ya enggak, yang jadi ya jadi. Ya. Nah, jadi kembali ke awak sebenarnya sejauh mana tadi posisi awak. Nah, itu aku bilang dah, saya SK kali sudah dah, desa wisata udah itu, desa apa namanya? Binu, di Kamanggia. Nah, udah juga di SK ini dah kategorinya mudah, rintisan berkembang maju mandiri. Ya, kalau maju mandiri, namun titik mantul lah, nomor 3 P itu ngatur di agama. Ya, kasih berkisar di antara dua itu. Kecuali isi aku jadi desta, daerah mana tuh? Kami cara dianggaplah maju ya. Ya yang tadi, masih pom jadi desta tadi. Aduh kok ini pertanyaannya lagi gue jawab kan? Itu ternyata pas diakumulasi, kalau masih kategori desa wisata maju, nah balik, ya, kaki kurangi, ya silakan. Isi ulang kuesionernya. Tapi kalau kita jaga Bapak Ibu rata-rata kita berada di posisi itu, ya bisa sama berkembang. Terus berikutnya hubungannya dengan lanjut. Nah, yang